Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Pada suatu malam, hujan deras. Arif, seorang pekerja muda, ditugaskan untuk berjaga di lokasi. Tidak seperti rekan-rekannya yang percaya takhayul, Arif merasa cerita-cerita tentang bayangan hitam di lokasi hanyalah omong kosong akibat kelelahan. Namun malam itu akan mengubah keyakinannya selamanya. Saat tengah malam, hujan semakin deras. Arif berlindung di bawah rangka jembatan yang belum selesai. Tiba-tiba, angin dingin bertiup membawa suara isakan pelan. Lampu senter yang dibawanya mulai berkedip-kedip. Dia menoleh, mencari sumber suara, dan disitulah dia melihatnya. Seorang wanita bergaun kebaya lusuh, berdiri di ujung jembatan. Rambutnya panjang dan basah, menutupi sebagian besar wajahnya. "Mbak, kenapa malam-malam di sini?" tanya Arif ragu. Namun wanita itu tidak menjawab. Perlahan, dia menoleh, memperlihatkan wajahnya yang hancur. Tulang pipi menonjol, kulit mengelupas, dan matanya kosong menyala merah. Arif terhuyung mundur, tubuhnya gemetar. Wanita itu berjalan mendekatinya, namun langkahnya melayang, tidak menyentuh tanah. "Kenapa? Kenapa mereka mengambil nyawaku?" bisiknya. Suaranya bercampur antara kesedihan dan amarah. Sebelum Arif sempat berteriak, wanita itu melompat ke arahnya. Dunia gelap seketika. Pagi harinya, Arif ditemukan tidak sadarkan diri. Dia terus mengigau tentang wanita dan kutukan. Berita tentang insiden ini menyebar, dan para pekerja mulai mengundurkan diri satu persatu. Mereka percaya proyek ini tidak hanya berbahaya, tetapi juga dikutuk. Seorang wartawan bernama Maya yang penasaran dengan rumor tersebut memutuskan untuk menyelidiki. Dalam wawancaranya dengan warga sekitar, Maya menemukan cerita yang menyeramkan. Banyak penduduk bercerita tentang orang-orang yang menghilang tanpa jejak sejak awal pembangunan. Pak Darto, seorang tetua desa, mengungkap rahasia terkelam. "Awalnya pembangunan tertunda terus," ujar Pak Darto dengan nada pelan. Lalu dukun dipanggil. Katanya, roh laut marah. Mereka minta tumbal, darah manusia. Maya menggali lebih dalam dan menemukan bukti mengerikan. Orang-orang tanpa keluarga, gelandangan, buruh harian, dibujuk untuk bekerja di proyek tersebut. Namun, mereka tidak pernah kembali. Ternyata, mereka dijadikan tumbal dalam ritual gelap untuk menenangkan arwah laut. Tubuh mereka dilemparkan ke laut. Darah mereka menjadi persembahan abadi. Ketika jembatan mendekati tahap akhir, gangguan supernatural semakin sering terjadi. Bayangan-bayangan hitam melintasi lokasi. Tubuh tanpa kepala berkeliaran, dan suara jeritan memenuhi malam. Bagian jembatan tiba-tiba runtuh tanpa sebab, menewaskan lebih banyak pekerja. Saat upacara peresmian digelar, para pejabat berkumpul di lokasi. Namun, saat pita dipotong, bencana terjadi. Laut mendadak bergolak, gelombang besar menghantam tiang-tiang jembatan, dan suara menggelegar seperti jeritan ribuan arwah menggema. Sebagian jembatan runtuh ke laut, menelan beberapa orang yang hadir. Setelah kejadian itu, jembatan diperbaiki dan dinyatakan aman. Namun penduduk setempat menolak melintasinya.
terutama saat malam. Para pengemudi yang melewati jembatan kerap melihat sosok-sosok bayangan di pinggir jalan, berjalan di samping kendaraan mereka, lalu menghilang ketika didekati. Sejak tragedi peresmian itu, jembatan menjadi tempat yang dijauhi, terutama oleh para pengemudi truk yang harus melewati jalur itu di malam hari. Banyak yang mengaku mengalami gangguan yang tak masuk akal, seperti suara ketukan di kaca, lampu kendaraan yang mati mendadak, atau bayangan-bayangan aneh yang berkelebat di ujung mata mereka. Suatu malam, seorang pengemudi bernama Harun yang baru saja mengambil muatan di pelabuhan memutuskan untuk melewati jembatan. Ia menolak percaya pada cerita-cerita hantu yang menurutnya hanyalah isapan jempol. Dengan kendaraannya yang berat, Harun melaju perlahan di tengah jembatan. Namun, saat berada di tengah-tengah, mesin truknya tiba-tiba mati tanpa sebab. Ia turun untuk memeriksa mesin, mengutuk dirinya sendiri karena nasib buruk itu. Suasana malam sangat sunyi. Hanya suara deburan ombak dari bawah jembatan yang terdengar. Saat Harun mencoba memperbaiki mesin, ia mendengar suara langkah kaki mendekat di belakangnya. "Siapa di sana?" teriaknya, mencoba tampak berani. Namun, tak ada jawaban. Ketika ia menyalakan senter dan mengarahkan ke arah suara, yang ia temukan hanyalah jalanan kosong. Namun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang dingin menjalari tengkuknya. Ia menoleh dengan cepat dan terkejut melihat sosok wanita bergaun kebaya putih berdiri di belakangnya. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah. Namun, dari sela-sela rambut itu terlihat senyum menyeringai yang mengerikan. Harun berteriak, mencoba lari ke dalam truk, tetapi sosok itu sudah berada di depannya, bergerak dengan kecepatan yang tak mungkin bagi manusia. "Kau harus pergi, atau tetap di sini bersama kami," bisik wanita itu dengan suara yang dingin dan bergema. Harun jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar, tak mampu bergerak. Saat Harun terjebak dalam terornya, suara langkah-langkah kaki mulai terdengar dari segala arah. Dari kabut yang mulai menyelimuti jembatan, muncul sosok-sosok bayangan. Beberapa di antaranya terlihat seperti manusia, tetapi tanpa kepala. Yang lain membawa luka menganga di tubuh mereka. Darah seakan terus mengalir meski tubuh mereka sudah membusuk. Salah satu dari mereka mendekati Harun dan berbisik, "Kami tidak pernah diberi pilihan. Kami dipaksa, dan sekarang kau harus tahu penderitaan kami." Tiba-tiba, bayangan itu menghilang, namun rasa dingin yang menusuk terasa hingga ke tulang Harun. Ia akhirnya memaksa dirinya berdiri dan berlari ke dalam truk. Dengan gemetar, ia mencoba menyalakan mesin, namun tidak berhasil. Saat itu, suara tangisan dan jeritan menggema di sekelilingnya. Di kaca truknya, bercak-bercak darah mulai muncul, membentuk tulisan besar, "Kembali atau mati." Keesokan harinya, Harun ditemukan pingsan di dalam truknya oleh petugas patroli. Saat dibawa ke rumah sakit, ia terus mengigau, berbicara tentang wanita kebaya dan mayat tanpa kepala. Warga yang mendengar ceritanya semakin yakin bahwa jembatan itu memang dikutuk. Beberapa waktu kemudian, seorang wartawan lokal, Bayu, mencoba mengungkap lebih dalam tentang misteri ini. Dalam penelitiannya, ia menemukan sebuah fakta mengejutkan. Selama pembangunan jembatan, beberapa pekerja hilang tanpa jejak. Mereka yang hilang bukan hanya dibunuh untuk tumbal, tetapi mayat mereka tidak pernah dimakamkan dengan layak. Mereka dilempar begitu saja ke laut di sekitar jembatan. Salah satu di antaranya adalah seorang wanita bernama Sari, seorang buruh kasar yang dipaksa bekerja untuk menyokong kehidupan anak-anaknya. Ketika ia mencoba melarikan diri dari lokasi proyek setelah mendengar tentang ritual tumbal, ia tertangkap dan menjadi salah satu korban
yang dipersembahkan. Rasa dendamnya begitu kuat hingga ia menjadi sosok utama yang meneror siapapun yang melintasi jembatan. Beberapa dukun dipanggil untuk melakukan ritual pembersihan di jembatan. Dalam ritual itu, dukun-dukun tersebut mencoba berkomunikasi dengan arwah yang gentayangan. Namun, saat mantera mulai dibacakan, angin kencang tiba-tiba datang, menggoyangkan tiang-tiang jembatan. Ombak besar menghantam dukun-dukun itu, dan salah satu dari mereka jatuh ke laut tanpa sempat diselamatkan. Warga yang menyaksikan ritual itu yakin bahwa para arwah tidak mau pergi. Dendam mereka sudah terlalu besar, dan mereka hanya akan tenang jika keadilan ditegakkan untuk para korban yang dihilangkan secara paksa. Pada tahun-tahun awal pembangunan mega proyek jembatan itu, para pemimpin proyek dihadapkan pada berbagai kendala. Tidak hanya masalah teknis, tetapi juga gangguan alam yang tampak di luar logika. Setiap kali pondasi jembatan mulai dibangun, gelombang pasang dari laut tiba-tiba datang menghancurkannya. Mesin-mesin berat rusak tanpa sebab, dan beberapa pekerja tewas karena kecelakaan aneh yang tidak dapat dijelaskan. Di tengah tekanan itu, seorang kontraktor senior bernama Pak Wirya membawa saran yang terdengar tak masuk akal. Ia mendekati kepala proyek Tuan Arman dengan sebuah usul. Ada satu cara agar kita bisa meredam amarah laut dan memastikan proyek ini selesai. Tuan Arman memandang Pak Wirya dengan bingung, tetapi ia tetap mendengarkan. Kita harus melakukan ritual persembahan, tumbal manusia, agar arwah laut yang murka mau memberikan izin, ujar Pak Wirya dengan wajah serius. Awalnya, Tuan Arman menolak ide itu. Namun, setelah mengalami kerugian besar dan tekanan dari pemerintah serta investor, ia mulai mempertimbangkan. Bersama beberapa orang kepercayaannya, Tuan Arman menyewa seorang dukun terkenal dari luar kota, Ki Santaka, yang dikenal memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan roh-roh halus. Ki Santaka menyarankan agar tumbal yang dipilih adalah mereka yang dianggap tidak berguna atau lemah, karena menurutnya jiwa-jiwa seperti itu lebih mudah ditundukkan oleh makhluk gaib. Akhirnya, mata mereka tertuju pada para pekerja kasar yang tinggal di barak dekat lokasi proyek. Kebanyakan dari mereka adalah pendatang miskin yang tidak memiliki keluarga besar atau perlindungan. Di antara mereka, ada seorang wanita bernama Sari. Ia adalah seorang janda muda yang bekerja siang dan malam demi menghidupi kedua anaknya yang masih kecil. Sari dikenal sebagai pekerja keras, tetapi karena sering sakit-sakitan, ia sering diremehkan oleh para mandor proyek. Tanpa sepengetahuan Sari, namanya masuk dalam daftar korban tumbal. Malam itu, ketika para pekerja lain tengah beristirahat, sekelompok pria mendatangi baraknya. Mereka mengikat tangan dan kakinya, lalu membawanya ke sebuah perahu kecil yang sudah menunggu di tepi laut. Sari meronta, berteriak, memohon agar dilepaskan. Namun, suara tangisnya hanya ditanggapi dengan dingin. "Maaf, ini demi kebaikan proyek. Kamu akan membuat sejarah," kata salah satu pria dengan nada sinis. Di atas perahu, Sari dibawa ke tengah laut. Tempat Ki Santaka telah menyiapkan sesajen berupa bunga, darah hewan, dan benda-benda keramat lainnya. Dengan mata yang dipenuhi ketakutan, Sari dipaksa duduk di tengah lingkaran ritual. Ki Santaka mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti. Saat ritual mencapai puncaknya, tubuh Sari diangkat oleh beberapa pria dan dilemparkan ke laut. Sari berteriak dengan nyaring. Tangannya mencoba meraih udara sebelum tubuhnya tenggelam di air yang gelap. Ombak menjadi tenang seketika, dan para pria di atas perahu merasa lega bahwa ritual itu telah berhasil. Namun, mereka tidak tahu bahwa roh Sari
tidak benar-benar pergi. Rasa sakit, pengkhianatan, dan ketidakadilan yang ia alami menciptakan dendam yang begitu mendalam. Ketika tubuhnya tenggelam, jiwanya terjebak di antara dunia manusia dan alam gaib. Ia berubah menjadi sosok arwah penuh dendam yang tidak akan tenang hingga kebenaran terungkap. Keesokan harinya, konstruksi jembatan berjalan lancar. Tidak ada lagi gangguan alam, dan mesin-mesin bekerja tanpa hambatan. Semua orang menganggap ritual tumbal itu berhasil. Namun, di malam hari, teror pertama dimulai. Para pekerja yang ikut dalam ritual itu melaporkan mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi mereka, Sari muncul dengan mata penuh darah, menatap mereka dengan kebencian yang membakar. Kalian pikir aku akan diam? Aku akan membuat kalian merasakan apa yang aku rasakan, bisiknya dalam mimpi mereka. Mimpi itu hanyalah awal. Dalam beberapa malam berikutnya, para pekerja mulai mengalami kejadian aneh. Salah satu pria yang pernah melempar tubuh Sari ke laut ditemukan tewas di baraknya dengan tubuh penuh luka seperti dicakar sesuatu. Yang lain melaporkan suara tangisan wanita di tepi laut, padahal tak ada siapapun di sana. Dendam Sari semakin besar ketika ia menyadari bahwa kematiannya tidak pernah dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang tahu bahwa ia telah dijadikan tumbal. Bahkan anak-anaknya tidak pernah mendapat kabar tentang kepergiannya. Ia menjadi arwah penasaran yang gentayangan, menghantui setiap sudut jembatan. Ketika jembatan akhirnya selesai, Sari menjadikan tempat itu sebagai wilayah kekuasaannya. Ia mulai menunjukkan dirinya kepada para pengemudi yang melintasi jembatan, terutama mereka yang memiliki niat buruk atau terlibat dalam ketidakadilan. Banyak yang melaporkan melihat bayangan wanita berjalan di pinggir jembatan atau suara tangis yang menggema di malam hari. Orang-orang percaya bahwa dendam Sari akan terus hidup sampai orang-orang yang bertanggung jawab atas kematiannya menerima hukuman mereka. Namun, mereka yang terlibat sudah lama pergi, meninggalkan jembatan sebagai monumen keserakahan manusia. Hingga kini, jembatan itu menjadi simbol kemajuan sekaligus pengingat akan dosa besar yang disembunyikan. Arwah Sari tetap menghantui, memastikan bahwa semua orang tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk ambisi yang melampaui batas moral. Sejak jembatan itu selesai, kisah-kisah mistis terus menyelimuti tempat tersebut. Warga sekitar percaya bahwa jembatan itu bukan hanya jalur penghubung, tetapi juga gerbang bagi arwah Sari untuk terus menghantui siapa saja yang melintasinya. Kejadian aneh sering terjadi, terutama pada malam hari. Salah satu kisah paling terkenal datang dari seorang pengemudi truk bernama Pak Harun. Ia sering membawa muatan melintasi jembatan itu di malam hari. Suatu ketika, saat sedang mengemudi sendirian, ia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jembatan dengan pakaian compang-camping dan rambut yang menutupi wajahnya. Merasa iba, Pak Harun memperlambat laju truknya dan membuka jendela. "Bu, kenapa malam-malam begini ada di sini? Apa perlu saya antarkan ke kota?" tanya Pak Harun dengan suara ramah. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat wajahnya perlahan, dan Pak Harun langsung membeku. Wajahnya penuh luka, seperti habis dicakar, dan matanya menatap tajam dengan sorot kebencian yang membakar. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu menghilang begitu saja, meninggalkan suara tawa melengking yang membuat bulu kuduk Pak Harun berdiri. Pak Harun tidak pernah kembali ke jembatan itu. Ia menyebarkan kisahnya ke semua orang yang ia kenal, memperingatkan mereka agar tidak melintasi jembatan pada malam hari. Tidak hanya pengemudi, para penjaga dan pekerja malam di jembatan itu juga sering mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Ada laporan tentang pekerja
yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Salah satunya adalah Darman, seorang petugas kebersihan yang biasanya menyapu sepanjang jembatan di malam hari. Suatu malam, rekannya melihat Darman sedang berbicara sendirian, seolah-olah ada seseorang di depannya. Ketika didekati, Darman tiba-tiba berjalan ke arah pagar jembatan. "Sari, aku akan ikut denganmu," katanya dengan nada datar. Sebelum rekannya sempat menghentikannya, Darman melompat ke laut di bawah jembatan, menghilang dalam kegelapan. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Setelah kejadian itu, para pekerja mulai takut untuk bekerja di malam hari. Mereka mengaku sering mendengar suara langkah kaki yang berat di belakang mereka. Tetapi saat mereka berbalik, tidak ada siapapun. Beberapa dukun dan paranormal telah mencoba mengusir arwah Sari dari jembatan itu. Tetapi tidak ada yang berhasil. Bahkan beberapa di antaranya justru mengalami kecelakaan atau serangan aneh setelah mencoba berkomunikasi dengan Sari. Salah satu paranormal yang terkenal, Nyai Sukma, pernah mencoba ritual pembersihan di jembatan tersebut. Saat ritual berlangsung, ia mengaku melihat bayangan wanita berdiri di ujung jembatan dengan senyum yang menyeramkan. "Aku tidak akan pergi sampai mereka membayar dosanya," kata suara itu dengan tegas. Tak lama setelah itu, Nyai Sukma jatuh sakit misterius dan meninggal beberapa hari kemudian. Bertahun-tahun setelah jembatan itu selesai, seorang wartawan muda bernama Raka mulai menyelidiki kisah-kisah mistis yang melingkupi tempat tersebut. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita hantu. Dengan tekad kuat, Raka mulai menggali arsip proyek pembangunan jembatan dan mewawancarai beberapa mantan pekerja. Dari penelitiannya, Raka menemukan dokumen rahasia yang mencatat hilangnya beberapa pekerja selama masa pembangunan. Beberapa pekerja yang ia wawancarai bahkan mengaku pernah mendengar desas-desus tentang ritual tumbal manusia. Salah seorang pekerja tua, Pak Wardi, akhirnya mengakui keterlibatannya. Dengan wajah penuh rasa bersalah, ia menceritakan bagaimana Sari dipilih sebagai tumbal. "Saya tidak punya pilihan. Kalau saya menolak, saya juga bisa jadi korban," katanya dengan suara gemetar. Raka memutuskan untuk mempublikasikan temuannya dalam sebuah artikel. Artikel itu mengejutkan banyak pihak dan memicu penyelidikan ulang terhadap proyek tersebut. Namun, sebelum artikel itu diterbitkan, Raka mengalami kecelakaan aneh. Mobilnya ditemukan terbakar di tepi jalan dan tubuhnya hangus hingga sulit dikenali. Banyak yang percaya bahwa kematiannya adalah peringatan dari Sari untuk tidak membongkar masa lalunya. Waktu terus berjalan, namun cerita mistis tentang arwah penasaran Sari semakin mengakar di benak masyarakat. Meski beberapa orang menganggapnya hanya mitos atau takhayul, mereka yang pernah mengalami sendiri fenomena aneh di jembatan itu tahu betul bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pada suatu malam yang sunyi, seorang supir bus malam bernama Roni tengah mengangkut penumpang dari kota ke kota melewati jembatan megah yang terkenal itu. Semua tampak normal hingga bus memasuki bagian tengah jembatan. Tiba-tiba, bus terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan lajunya. Mesin tetap menyala, namun kecepatan bus terus menurun hingga hampir berhenti. Penumpang mulai merasa cemas. Beberapa bahkan melihat keluar jendela dengan wajah panik. Roni mencoba meyakinkan mereka bahwa ini hanya masalah teknis. Namun, saat ia melirik kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bagian belakang bus, terlihat sosok wanita berpakaian lusuh, berdiri diam dengan kepala menunduk. Wanita itu perlahan berjalan ke arah depan bus. Namun anehnya, ia tidak menginjak lantai. Tubuhnya seolah melayang, semakin dekat ke arah Roni. Ia mencoba mengerem bus,
dan berteriak meminta penumpang keluar. Tetapi pintu bus terkunci dengan sendirinya. Saat wanita itu sudah berada tepat di depan kaca, ia mengangkat wajahnya. Mata yang kosong dan luka yang dalam di wajahnya membuat semua penumpang menjerit ketakutan. Saya tidak akan pernah memaafkan mereka yang bersekongkol. Bisik suara lembut, namun penuh ancaman. Seketika itu juga, sosok wanita itu menghilang, dan bus kembali normal. Para penumpang segera meminta diturunkan begitu bus keluar dari jembatan. Semakin banyak kejadian aneh di jembatan itu, membuat beberapa peneliti dan paranormal kembali mencoba menguak misterinya. Seorang penyelam berpengalaman, Pak Tony, bersama timnya, memutuskan untuk menyelidiki dasar laut di sekitar tiang jembatan. Dengan menggunakan alat canggih, mereka menyisir wilayah tersebut, berharap menemukan petunjuk tentang kejadian di masa lalu. Saat mencapai dasar laut, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah struktur aneh seperti altar tersembunyi di antara reruntuhan batu karang. Di altar itu terdapat beberapa benda kuno seperti gelang, kain lusuh, dan bahkan bekas-bekas lilin yang telah lama padam. Di sekitarnya, mereka menemukan tulang belulang manusia tertimbun dalam lumpur tebal. Salah satu tulang yang ditemukan memiliki gelang kecil yang identik dengan cerita warga tentang Sari, yang konon memakai gelang itu sebelum ia hilang. Pak Tony dan timnya merasa merinding, namun tetap membawa temuan itu ke permukaan. Sayangnya, setelah penemuan tersebut, 2 anggota tim penyelam mengalami kecelakaan fatal secara berurutan. Salah satunya bahkan ditemukan tenggelam di lokasi yang sama, meski ia dikenal sebagai penyelam terbaik.